Selamat pagi, siang, sore maupun malam rekan-rekan live designers dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya di Lesmana di channel favorit kalian Design Your Own Life. Sudah lama sekali saya tidak mengupload video secara direct. Biasanya hanya menggunakan animasi maupun video-video AI maupun video-video yang dibuat secara kreatif gitu ya oleh tim kami. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mencoba untuk berbagi kembali pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya terkait ilmu-ilmu pengetahuan yang mungkin cukup bermanfaat buat rekan-rekan subscriber kami di channel Design Your Own Life. Topik yang akan saya bahas hari ini adalah terkait chaos in order. Mungkin sebelumnya teman-teman udah pernah lihat video saya yang sebelumnya ya, yang di-generate menggunakan video kreatif ya, terkait dengan chaos in order gitu ya. Jadi ketika kita sudah mengalami kebangkitan kesadaran atau peningkatan ya, level awareness atau consciousness kita, kesadaran kita, ketika naik kelas itu ya, Tuhan dan semesta itu mencoba untuk meriset atau meribut sesuatu ya dalam kehidupan kita. Karena kita punya goals yang baru, punya tujuan hidup yang baru, punya mimpi yang baru, punya harapan yang baru, cita-cita yang baru, dan lain sebagainya. Akhirnya ketika itu men-trigger eksitasi atomik di level kuantum, maka realitas dalam kehidupan Anda akan terlihat sedikit kacau balau, ya, sedikit chaos. Tapi chaos ini chaosnya in order, beruntun gitu ya. Chaosnya itu sebenarnya rapi, tertata ya. Karena sebenarnya semesta ini sedang mencoba untuk membuat jalur baru lah. Ya, semacam kalau sinaps kalau di neuron otak itu dia mencari jalur-jalur baru untuk mencari neuron-neuron baru ya. Kalau di brain kita, di otak kita. Nah, begitupun dalam level kehidupan kita. Ketika kita sudah membuat, misalnya kita memahami siapa diri kita melalui human design. Buat yang belum tahu human design, silahkan klik tautan di bawah atau di samping atau di atas untuk mempelajari lebih lanjut. Lalu kemudian kita membuat life design atau rancangan kehidupan kita ya, yang kita inginkan di 12 aspek kategori roda kehidupan ya, dimensi kehidupan. Lalu kemudian kita mencoba untuk meningkatkan ya, rising of awareness ya, rising of consciousness, ekspansi kesadaran kita berubah dari yang awalnya mentalitas korban, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan, menyalahkan faktor eksternal. Akhirnya dia menyadari everything kembali ke dalam diri. Akhirnya kemudian dia mendapati bahwa segala sesuatunya itu terasa awalnya banyak synchronicity, lalu kemudian terjadi apa yang disebut dengan chaos. Anda mengalami hal-hal yang sulit dan rumit, tantangan, dan itulah sesungguhnya langkah kita, tantangan kita ketika kita ingin naik kelas. Ya, ibaratnya kita anak kelas 5 SD atau kelas 6 SD mau naik kelas ke SMP. Anda tentu mengalami ujian, tanas atau apapun itu. Begitupun begitu Anda naik SMA mau kuliah mau naik ke S1, ke S2, dan sebetulnya semuanya tidak lepas dari yang namanya ujian. Itulah yang akan Anda hadapi pada saat Anda mengalami proses ekspansi kesadaran, teman-teman ya. Jadi chaos in order gitu ya, kekacauan dalam keteraturan ya, ini adalah sesuatu yang sangat menarik ya, dan itu pasti akan Anda alami karena ibaratnya ketika kita memiliki tujuan baru, value baru, goals baru ya, purpose yang baru, maka kehidupan Anda direvisi itu ya. Begitu Anda mengalami revisi, seperti layaknya skripsi, itu nggak ada yang langsung jadi. Bolak-balik ada aja yang kurang dari dosen gitu ya, apalagi dosennya killer gitu ya. Nah, ini akan related dengan seberapa banyak kita mengalami hal-hal lain ya, parameter-parameter lain ya, baik di level terutama di bawah sadar kita gitu ya. Either itu trauma negatif ataupun mungkin karma debt ya, atau dosa atau apapun itu namanya, kita seolah-olah sedang dicuci, teman-teman gitu. Kita seolah-olah sedang dibersihkan dulu agar
ada jalan untuk masuk terkait dreams, goals kita, keinginan kita yang baru. Kita ingin begini, ingin begitu, ingin punya ini, ingin pergi ke sana, dan lain sebagainya. Itu ternyata memerlukan kondisi di mana kita harus mengalami ujian, tantangan, ya. Dan ketika kita berhasil melewati tantangan ujian tersebut, gitu ya, ini yang akan menjadi peningkat kelas kita, ya, di level apapun itu ya, level materi, level profesi, level keuangan, apapun yang Anda inginkan, pasti selalu akan ada challenge. That's the game of life, teman-teman, gitu ya. Jadi ketika kita sudah memahami itu, kita dengan senang hati yang gembira mengalami ujian-ujian, ya kita paham bahwa ini adalah jalan kita untuk bisa naik kelas. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika kita sudah memahami human design, kita memahami signatur kita memahami ciri khas kita, ya, misalnya saya sebagai seorang proyektor, ciri khasnya adalah kesuksesan, sementara not self teamnya, tema bukan dirinya adalah bitterness, kepahitan, gitu ya. Ketika saya mengalami tema kehidupan berupa bitterness, ya, not self team berupa bitterness, ya, itu saya menyadari bahwa itu memang harus saya alami, ya, bahwa ketika saya ingin mencapai signatur saya, bitterness itu pasti harus terjadi dulu, gitu ya. Itu adalah salah satu syaratnya. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, kenapa banyak orang yang tetap mengalami bitterness tanpa dia mengalami signature of life dia, sebagai seorang dengan tipe either itu generator, manifesting generator, atau projector, atau manifestor, atau reflector, gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang cukup unik, ya. Ternyata dalam kehidupan itu, setelah kita memahami human design, gak serta-merta kita bisa dengan mudah langsung memahami diri, lalu kemudian mencoba merestorasi. Tidak, Rauruhu, sang founder messenger dari human design sendiri, menyatakan bahwa butuh waktu 7 tahun untuk merestorasi diri kita kembali ke tracknya, kembali ke jalannya. Nah, disitulah ketika kita sudah mencoba untuk merestorasi diri, kita mengalami kepahitan, bitterness, atau kemarahan, atau apapun itu yang berupa not self team, tema bukan diri, atau tema emosi kita, itu memang sesuatu yang harus kita jalani, teman-teman, sebelum akhirnya at the end of the day kita mengalami kondisi signatur kita, ya. Jadi ada sesuatu yang cukup menarik, ya, teman-teman. Misalnya sebagai seorang projector, strategi kita adalah wait for the invitation, diundang, gitu ya. Kita sudah mengikuti strategi kita diundang untuk terlibat, kita hadir, kita join. Lalu kemudian kita terlibat dalam sesuatu karena kita adalah guide, fungsi seorang projector, gitu ya. Generator beda lagi, MG beda lagi strateginya, gitu ya. Masing-masing silahkan dibaca di report human design-nya. Kalau belum punya report human design-nya, bisa klik di kolom deskripsi di bawah. Nah, namun yang terjadi adalah ketika kita sudah mengikuti sudah mengikuti strategi kita, lalu kita mengambil keputusan sesuai inner authority, gitu ya. Misalnya ada yang di emotional solar plexus, ada yang di lymphatic, atau di gut feeling, dan lain sebagainya. Kita ikuti inner authority GPS kita. Tapi kenapa hasilnya ternyata masih mengalami not self team? Nah, ini adalah sesuatu yang teman-teman harus pahami. Ada yang bilang, Mas Dimas, saya sudah mengikuti strategi, saya sudah mengikuti inner authority, saya sudah memahami tipe saya, tema kehidupan, dan lain sebagainya, cetak biru saya seperti apa, saya ikuti, gitu ya. Tapi kenapa tetap saya mengalami tema emosi, tema bukan diri? Nah, pertanyaannya itu sangat luar biasa. That's $1 million question. Jawaban dari saya pribadi adalah, algoritma kehidupan itu sifatnya random. Lalu kemudian di level quantum, segala sesuatu itu sifatnya adalah neraca, gitu ya, collectiveness, ya. Seberapa banyak neraca di level kolektif dari diri Anda pribadi, society, diri keluarga atau masyarakat, dan lain sebagainya, itu bertingkat. Jadi nggak semudah itu, karena begitu kita berinteraksi dengan orang lain pun mempunyai cetak birunya dia. Dia misalnya sama-sama mengambil keputusan yang sama untuk terlibat dalam sesuatu, ya. Misalnya ini projector, dia diundang, yang ini generator, dia mengikuti gut feeling-nya dan strateginya, dia melihat situasi dan synchronicity, lalu bertemulah di dalam satu project. Kira-kira dua-duanya akan mengalami signature atau mengalami no self team?
Ya, ini adalah sesuatu yang unik, teman-teman. Ya, begitu kita berhadapan di level kuantum, ya, kita memahami segala sesuatunya itu neraca, maka begitu terjadi kejadian seperti itu, maka akan banyak parameter-parameter lain yang mengikuti, ya, variabel-variabel, ya. Jadi tidak cukup hanya kita memahami strategi kita, inner authority kita. Di level kuantum, ya, ada banyak parameter-parameter subvariabel-variabel yang terlibat, yang mana itu sifatnya invisible, ya, dari mulai level bawah sadar, karmik, ya, beban karma, dosaan atau apapun Anda menyebutnya itu, ya, itu ternyata memang terlibat di dalam algoritma kehidupan itu, ya. Jadi life is not that simple. Human design hanya membantu kita mengenali jati diri kita, mengenali bagaimana cara kita berinteraksi, mengambil keputusan, ya, mengikuti strategi. At the end of the day, di level kuantum kita akan tetap menghadapi dengan algoritma yang sifatnya random, ya. Dan selain randomness tersebut, kita juga tidak memahami neraca masing-masing manusia seperti apa, ya, di level kuantum gitu, ya. Jadi just enjoy the process. Pada saat Anda mengalami bitterness atau kepahitan atau kemarahan atau stres atau apapun, pada saat Anda mencoba untuk mengikuti merestorasi kehidupan sesuai jati diri, that's okay, no problem, ya. Itu adalah something yang memang harus Anda alami. Chaos in order memang harus terjadi, ya. Anda harus mengalami apa yang disebut dengan chaos, ya, ketidakteraturan, ya, randomness. Namun sebenarnya itu semua teratur. Tuhan sedang menuntun kita untuk menuju ke level selanjutnya, memahami, belajar, dan seterusnya hingga akhirnya Anda akan mencapai apa yang Anda inginkan dalam kehidupan. Mungkin itu yang bisa saya share hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya pribadi, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini pada siapapun yang membutuhkan, ya. Bila teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut terkait human design, life design maupun God design, ya, silakan masuk ke Advanced Life Designer Institute melalui tautan link di www.meracakehidupan.id. Di situ Anda bisa menemukan banyak sekali puzzle-puzzle kehidupan yang bisa membantu Anda untuk mencari tahu bagaimana Anda bisa menemukan atau mendapatkan jawaban atas teka-teki kehidupan yang harus Anda susun sendiri hingga akhirnya Anda menyelesaikan puzzle kehidupan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.